Selamat siang buat semua saudara kita berada di mana saja, dan kembali bersama saya Empu Glol. Pada hari ini saya sudah menyerpuh bilah tempilan. Nah, ini semuanya berwarna hitam. Nanti akan dikasih ukiran di sininya sesuai pesanan. Nah, ini kolong sudah jadi, sudah diserpuh barusan tadi. Dan ini bilah tempilan ini adalah pesanan dari saudara kita daerah Jatim. Kalau tidak salah Jatim itu kan Jawa Timur, Kediri. Nah, beliau pesan bilah mandau tempilan ini. Dan semoga saja harapanku bilah mandau ini cukup kokoh, kuat, serta bermanfaat. Gitu. Nah, jadi sebelum Empu mengirim seperti biasa, sebelum diasah tajam, kalau masalah tajam kan seperti Empu katakan itu relatif, tergantung kita yang mengasahnya, tetapi Empu tetap akan mengasah tajam nantinya. Jadi ini kita tes kekuatan serpuh, karena poin terpenting di dalam bilah mandau, tempilan atau apa saja, golok, parang dan lain-lain, tetap saja yang menentukan adalah kekuatan serpuh. Apabila orang mengatakan itu yang ditentukan itu yang menentukan adalah masalah tajamnya, menurut saya itu salah besar. Poin pertama adalah serpuh. Kalau serpuhnya bagus, masalah tajamnya itu nomor 2. Tergantung kemauan kita mau ngasah yang seperti apa. Seperti itu, seperti contoh kemarin saya membuat mandau, kemudian serpuhnya bagus. Saya menebang lahan 1 hektar, nggak tanggung-tanggung uji mandau 1 hektar lahan. Kalau hanya 1 potong 2 potong kayu, itu hal yang lumrah. Kalau 1 potong bambu tua, 1 potong bambu kering, itu hal yang biasa. Tetapi 1 hektar menguji mandau inilah adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena di situ berbagai macam kayu, jenis seperti apa, pohon duri, akar dan lain-lain, mungkin beribu jenis. Di situ sudah dilewati semua. Mohon maaf, saya bukan menebang hutan, enggak. Karena ini adalah lahan dengan hutan berbeda. Jadi jangan sampai salah memahami. Itu. Banyak pohon-pohon besar, sebesar betis, sebesar paha, sebesar menjikjer, sebesar galon air, tumbang dengan mandau yang saya pakai kemarin. Mungkin ada teman-teman yang sempat menonton videonya Empu Glol upload waktu itu. Kebetulan mamanya yang mengambil kamera itu, jadi semuanya itu kemungkinan tidak 100% kelihatan, padahal itu begitu luas sekali. Itu semuanya terselesaikan dengan bilah mandau yang ada. Nah, ini kalau berkata masalah mandau, saudaraku, nggak main-main. Itulah kekuatan mandau. 1 hektar bisa dilibas habis, tergantung tenaga kita saja. Seperti itu. Bayangkan 1 hektar itu dengan berbagai jenis macam kayu. Nah, tangan saya Empu Glol, tuh, sampai seperti ini, nih. Nih, tuh. Kemarin. Itu. Nah, itu. Nah, jadi untuk mandau bagi kita orang Kalimantan pada umumnya tidaklah asing. Memang seperti itulah kekuatan mandau. Jangankan 1 hektar, kekuatan mandau biar berpuluh hektar juga mampu, tergantung tenaga manusianya. Mungkin saudaraku dari luar sana mengatakan, "Duh, kok seperti itu, Empu?" Ya memang seperti itu. Dari zaman dulu, dari turun temurun. Kalau kayunya besar sebesar derum, itu tidak mungkin pakai mandau, pakai beliung dulunya. Beliung itu apa? Dia seperti kayak mata kapak, tapi bukan kapak. Itu kalau untuk kita Kalimantan akan tahu, mungkin saudaraku di luar sono akan bingung seperti itu. Carilah referensi beliung itu seperti apa. Oke, kita kembali kepada bahasan. Saya menguji kekuatan bilah serpuh. Nah, ini besi per juga. Nah, kita tes, lihat apakah bagus, apakah enggak.
bagus, nggak ada rusak, serpunya kuat. Kita tes di kayu ulin, ini belum ditajamin, terus terang mungkin dia tidak masuk ke kayu ulin, itu karena saya belum menajamin dulu. Saya kepingin lihat kekuatan serpuh seperti itu. Oke, kita melihatnya. Nah, ini kita akan melihat langsung. Nah, ini kita lihat serpuhnya. Nah, saya menguji serpuh, apakah rusak, apakah enggak matanya. Belum biasa. Tadi besi lolos. Nah, ini juga lolos. Mandau tempilan pesanan saudara kita dari kota Kediri, Jawa Timur. Nah, itu mungkin teman-teman akan bertanya, loh, kok nggak bagus sempuh hitam seperti itu semuanya? Nah, ini belum terasa. Itu garis pembatas batang padi ini belum nampak, tetapi ini agak kelihatan bayangan. Nah, teman-teman bisa melihat sampai ke sana. Nah, bilahnya juga lurus tuh. Teman-teman bisa melihat. Nah, ya kan? Tuh. Ini. Oke, kita sudah melihat kekuatan serpuhan bilah mandau ini. Nah, jadi tetap seperti biasa, mohon bersabar buat semua saudaraku. Bagi mandaunya yang belum jadi, saya Pugulol tetap membuatnya. Ini ada beberapa mandau. Mandau Bopanyar, saudara kita dari Lampung. Salam. Mungkin dalam beberapa hari ini bisa dikirim. Kemarin mengirim mandau pesanan saudara kita dari kota Jambi, Bopanyar juga, yang Bopanyar emas. Kebetulan pesanan beliau ini cukup lama sekali. Itu mohon maaf. Ya memang seperti itulah, yang namanya mandau tempilan tidak mungkin sebentar, apalagi mandau Bopanyar. Terkecuali mandau tempilan yang tidak Bopanyar, itu memakan waktu, saya terus terang 1 bulan paling enggak. Tapi empu ada yang lebih cepat, ya silakan seperti itu. Kalau saya nggak bisa cepat, itu terus terang memang seperti itulah pembuatannya. Kenapa? Karena bukan hanya mandau itu saja yang dibuat, kita juga membagi dengan mandau saudara-saudara kita lainnya. Ada yang minta sulatkan gagang mandau, ada yang minta tempakan bilah, ada yang minta ini segala macam. Nah, itu yang membuat prosesnya cukup lama, tetapi sekali kirim akan bersamaan dengan saudara kita yang lain-lainnya seperti itu. Oke. Kemudian saya Pugulol juga menanggapi permintaan dari saudara kita yang menanyakan tentang masalah nyerepuh mandau. Empu, tolong dong Empu dijawab. Beberapa kali, mungkin ada 3 kali pertanyaan ini ditanyakan kepada Empu. Saya Empu menyerpuh mandau kok dia lentik. Pertama lurus, anggaplah seperti ini. Tiba-tiba saya menyerpuh Empu kok bilah mandau itu lentik naik ke atas seperti parang. Seperti itu. Gimana Empu membuatnya seperti tempaan Empu dia tidak lentik, tetap lurus? Seperti apa Empu? Saya bingung. Itu setiap saya menyerpuh, kenyataannya dia tetap akan naik ke atas. Gitu. Lentik itu seperti apa? Mungkin nggak ada mandang seperti ini, kurang lebih mungkin saya ambil bayangan seperti ini kan lentik. Nah, gini naik, gini. Gitu. Gimana bisa lurus? Makanya itu buat saudaraku, di dalam pembakaran di api, 1 poin kita usahakan merahnya itu di sini saja, di bawah ini, di bawah sini. Merahnya itu. Jangan sampai merah benar, merahnya kira-kira sedang. Usahakan di atas ini jangan sampai merah. Seperti itu. Kalau merah nanti ketuaan bisa patah di sini. Setelah itu ketika kita menyerpuh di air seperti ini, harus ada bayangan serpuh seperti ini. Ini kan kelihatan bayangan serpuh. Dan usahakan serpuhan ini jangan sampai ke sini. Daerah di sini. Kalau serpuhan ini sampai di daerah ke sini, sini kemungkinan dia kena benturan bisa patah. Tidak boleh di sini ada serpuhan. Kalau seandainya ada yang mengatakan di sini ada serpuhan, mungkin pelajaran mereka miliki. Kalau saya Pugulol tidak punya pelajaran itu, karena dari turun temurun kita di sini memang tidak ada serpuh.
Karena di sini adalah pondasi puncak kekuatan. Tuh. Kalau tos ini diserpu untuk apa? Apakah ini makan kayu di sini? Nggak mungkin. Nah itu. Seperti ini mungkin kita contohkan sedikit. Mohon maaf jika salah. Dan seperti biasa untuk masalah nyerpuh ini, saya bukan menunjukkan kepada saudara kita yang pandai besi, yang pintar, yang menyerpuh, yang kerjaannya hari-harinya membuat parang, membuat golok. Enggak. Jangan salah paham. Kalau mereka tidak perlu saya ajari, bahkan banyak yang senior daripada saya. Meski saya tidak menyebutkan nama. Ini pembelajaran permintaan dari saudara kita yang baru. Yang kepingin belajar nempa bilah mandau. Yang kepingin menjadi yang kepingin menjadi penempa. Kira-kira bayangannya. Nah ini seperti ini. Ini di air. Mungkin bisa dilihat. Ini kan air nih. Ketika merah tadi kita celupkan sedikit. Gini. Sedikit. Kita naikkan ini. Di dalam posisi kita menaikkan ini jangan terlalu lama di atas. Kalau terlalu lama di atas, teman-teman, itu memberi ruang panasnya besi turun ke bawah, maka dianya akan naik. Jadi ketika ini jatuh, naik sebentar langsung cepat celup lagi gitu, celup. Jadi dia tidak sempat naik ke atas, tetap bertahan di sini. Ketika serpuhannya itu pas, ya kan? Kita rasa pas, ada warna seperti ini. Ada warna seperti ini. Habis itu kita langsung jatuhkan semua. Kita matikan serpuhan yang ada supaya dia bertahan langsung lurus seperti ini. Jangan terlalu dingin betul. Kira-kira sudah jatuhkan, kan masih kelihatan ada asap-asapnya sedikit. Kita biarkan. Selesailah serpuhannya yang ada. Kira-kira teorinya seperti itu. Dan teori ini di dalam praktek itu belum tentu sama. Tergantung nanti kita yang akan menemukannya di situ. Seperti itu. Cuman paling enggak kita ada bayangan serpuh. Karena nyerpuh ini teori dengan langsung itu jauh berbeda. Makanya itu untuk menyerpuh mandau ini jujur saja tidak semua orang bisa menyerpuh mandau. Itu. Oke. Mungkin hanya itu yang buat semua saudaraku yang dapat saya sampaikan, baik itu di Indonesia maupun di saudara kita yang berada di Malaysia juga kemarin yang menanyakan tentang serpuh mata mandau. Seperti itulah jawaban dari Empu. Mohon maaf Empu lambat sekali menjawabnya karena banyak pertanyaan lainnya. Dan akhir kata Empu mengucapkan buat semua saudaraku dan buat semua saudaraku pesan bilah mandau ini, semoga saja bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan salam budaya dan tabik selalu untuk kita semua. Amin.